Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan tentang materi demokrasi Pancasila, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mutia Noviani, mahasiswa semester 1 dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 216131037. Sebelum kita membahas demokrasi Pancasila, kita akan menyinggung sedikit tentang makna Pancasila. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yakni panca dan sila. Panca memiliki arti 5, sedangkan sila berarti dasar atau asas. Jika digabungkan, Pancasila memiliki arti atau pengertian 5 dasar atau 5 asas negara Indonesia. Pancasila sendiri sebagai dasar negara menjadi landasan dasar atau fundamental untuk mengatur pemerintahan negara, maupun dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai ideologi serta dasar negara bangsa Indonesia memiliki fungsi yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia. Beberapa fungsi Pancasila antara lain, Pancasila yang digunakan sebagai ideologi negara. Pancasila digunakan sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Pancasila digunakan sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila digunakan sebagai sumber segala hukum yang berlaku di Indonesia ataupun tata tertib hukum di Indonesia. Pancasila yang digunakan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, serta Pancasila yang digunakan sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan Pancasila menjadi falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Baik, berhubung tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang makna serta fungsi Pancasila, mari kita masuk pada pembahasan kita, yakni demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila sendiri merupakan demokrasi konstitusional dengan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara serta penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi Pancasila ini terikat dengan Undang-Undang Dasar, serta pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945. Tak hanya itu, demokrasi Pancasila juga memiliki beberapa prinsip, yakni berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berkedaulatan rakyat, yang dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyatnya, yang didukung oleh kecerdasan warga negaranya, serta menganut sistem pembagian kekuasaan, menegakkan prinsip rule of law, yakni prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum, bukan hanya sekedar keputusan pejabat secara individual, serta menjamin otonomi daerah dan berkeadilan sosial. Tak hanya memiliki prinsip, namun demokrasi Pancasila juga memiliki tujuan. Antara lain, tujuan dari demokrasi Pancasila adalah menjamin perundang-undangan di negara Indonesia dipatuhi dan dijalankan seperti seharusnya, menjamin semua warga negara Indonesia turut serta dalam kehidupan bernegara serta mau berpartisipasi dalam pemilu dengan menggunakan hak suaranya.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai demokrasi Pancasila. Ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.